Kalau Fibo Musang ini strategi itu bisa dipakai dengan instrumen apa aja sih? Gak ada yang candle tuh yang ada gapnya. Banyak gap kayak apa nih? Biasanya tuh kesalahan paling sering yang dilakuin sama trader ketika nyoba strategi Fibo Musang itu apa sih? Wah, macam-macam lah, banyak itu. Aku bilang, Hai FinFoxes, selamat datang di FinSight. Tempat kita ngobrol santai ngebahas topik soal trading, investasi, dan makroekonomi. Buat FinFoxes yang baru nemu channel ini, jangan lupa klik follow dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi mahal di episode-episode berikutnya. Hari ini gue pengen ngomongin topik soal Forex. Dan gue nggak sendirian, gue ditemenin sama abang-abangan dari KTI. Dan sebelum kita mulai dive deep, ya kan, gue pengen sedikit disclaimer bahwa seluruh pendapat yang disampaikan merupakan opini dari narasumber dan bukan merupakan ajakan ataupun rekomendasi untuk melakukan transaksi pada instrumen manapun. Jadi trade at your own risk dan do your own research. Nah, gue udah bareng sama Bro Edi hari ini. Kebetulan kita lagi ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi-ngopi cantik, lucu dengan cemilan-cemilan. Enak nih kayaknya. Ini kebetulan menunya adalah kopi gawe dari Mindspace yang ada di Lebak Bulus. Dan ini kita juga ada cemilan namanya Buger Bener. Bukan burger bro, ini Buger Bener. Buger ya? Buger. Oke, gue langsung tanya-tanya aja ya ke lu ya. Bro, boleh gak sih ceritain sedikit tentang diri lu, awal mula lu tuh aktivitas yang lagi lu jalanin saat ini tuh apa sih? Sekarang ini kan, sekarang lagi fokus di coding sih. Coding? Coding, saya lagi bikin apa, satu sistem EA, namanya tuh karyawan EA. Karyawan EA? Ya benar, sekarang nih lagi fokus di coding untuk build sistem EA untuk karyawan EA. Jadi saya bikin karyawan EA tuh sekarang udah running 3. Kan rencana tuh mau runningnya tuh 5. Oke. Jadi 3 di jalan, tinggal 2 lagi. Jadi udah bikin 3 nih ya saat ini ya? 3 keren. Aduh gue ngopi dulu deh. Gue kayak grogi nih ketemu lo, kita ngopi dulu deh. Santai. Boleh minum dulu ya. Asli enak banget bro. Nih kopi gawe. Seger bro, sumpah gue gak bohong, ini seger banget. Oh ya enak. Oke kita lanjut. Siap. Jadi lu udah ada 3 yang jalan ya dari karyawan EA ini ya? Terus sehari-hari coding aja berarti? Ya buat sementara sekarang sih coding dulu. Kadang-kadang kalau udah selesai coding saya apa tuh ngajar juga. Oh lu aktif ngajar saat ini ya? Ngajar juga. Sekarang lagi fokus di coding ya karena pengen selesaiin stopnya dulu semua jalan baru ntar ngajar lagi. Asik. Tapi Foxes buat lu yang mungkin pernah dengar sama yang namanya KTI, Komunitas Trader Indonesia. Ya benar. Komunitas Trader Indonesia ini kebetulan Bro Edi ini yang bikin. Ya. Beliau ini cukup familiar dengan Fibo Musang ya. Ya benar. Gue nyari lu lumayan lama loh bro. Oh iya. Gue begitu gue ngeliat KTI, oke KTI, ini ada satu komunitas gitu ya. Iya. Ini kayak komunitasnya aktif nih bro, gue lihat. Ya, terus begitu pas ada yang paling mencolok tuh namanya Fibo Musang. Iya. Kebetulan logonya mirip-mirip ya sama FinFoxes ya. Iya, makanya tuh pas lagi ini kok mirip banget kayak Fibo Iya Musang kan. Ya. Gue penasaran, gue udah kayaknya seru deh nih kalau kita ngobrol-ngobrol soal Forex dan EA ini Bro Edi. Tapi kalau gue boleh flashback ya, sedikit pengen tahu lu kenapa lu memulainya itu Forex, kenapa nggak kripto, kenapa nggak saham, kenapa nggak yang lain-lain? Pertama kali tuh saya kan tahu trading tuh dari kampus. Kampus? Ya, kebetulan jurusan saya waktu itu sistem komputer. Oke, IT. Nah, ya nggak sih? IT. IT sama, kan ya? Sama. IT oke. Nah, jurusannya tuh berbau dengan robotika. Nah, terus kita punya lab sendiri kan, lab robot buat bikin robot beneran robot. Nah, tapi di lab itu tuh kita bikin bukan bikin indikator trading semuanya. Oh ya?
di kampus, jadi ya lucu lah. Jadi yang tadinya apa namanya, labnya lab robot buat bikin robot, malah lab buat bikin jadi lab trading. Trading AI. Iya, trading manual. Tapi cuan nggak waktu itu tuh? Wah, dulu mah ya tahu sendiri lah, cuan abis. Oh iya. Ya yang namanya anak kuliah kan. Anak kuliah. Cuman ya ceritanya lucu lah, banyak kalau tahun berapa ya, kalau nggak salah tahun 2008 itu. Tapi teman-teman lu seru banget sih. Ada Ya. berapa sih? Lu berapa tuh waktu itu pas trading pas zaman kuliah? Umur berapa? Taruh Enggak, berberapa? Lu tradingnya Berapa ya? berapa orang? 5 orang lah. 5 orang, 6 orang. Iya. Terus Di lu nggak kampus. kuliah, lu nggak ini, lu malah Enggak, ngerjain. bukan gara-gara temen kan. Oh gitu. Ini namanya Adi kan. Dia serius banget nih orang nih, liatin komputer terus. Lu ngapain liatin bar-bar kayak gitu kan? Jim lu, jangan ke gua gitu. Gua lagi serius. Gitu dah, serius apaan coba yang lu lihat kan. Gua lagi trading. Dulu kan ada broker namanya Marketiva. Ya. Nah, Marketiva tuh ngeluarin bonus lah. Nah, bonus $5 tuh ntar kalau profit tradingnya tuh bisa ditarik kan WD. Nah, mulailah belajar di situ teman-teman semuanya. Cuman ya ceritanya ya pertama kali trading tuh lucu. Wah, kita bikin indikator tuh, custom indikator. Jadi bagi-bagi tugas sama teman-teman kan. Nah, saya khusus untuk belajar technical. Oke, technical. Nah, teman saya tuh ada yang ngurusin indikator. Jadi dari indikator berapa yang ya dari ribuan lah. Kita ada yang ada, terus kita bikin custom. Nah, kita bikin custom tuh sampai bikin indikator sendiri. Oke. Ya, terus ya pertama kali nih sebelum saya coba real gitu kan. Sebelum coba real, lo masih pakai demo dulu kali ya. Iyalah, demo dulu. Gila, ada 3 bulan profit terus nggak ada merah aja cuy. Ya. Gue juga gitu sih, gue coba demo. Gila bro, cuan mulu bro. Iya. Sekali nyoba akun live, udah dulu nih kok agak sulit nih. Teman-teman bilang, lu kalau sebelum coba real, coba dulu demo gitu kan. Nah, demo lah 3 bulan kan. Yang anak kuliah kan, ya. Jadi jalan-jalan, 3 bulan gila. Gua profit terus cuy. Dapat PD-nya dulu nih gitu kan. Dan terus cobalah. Yang anak kuliah kan nyoba dulu masukin broker merah lah gitu. Saya nyoba masukin $50. Oke, ini live ya. Live. Oke. Terus 3 bulan tuh kan nggak ada merah. Masukin real. Gila, gokil. Satu hari MC cuy. Padahal 3 bulan tuh kita 3 bulan tuh manual. Iya. Nggak ada merah. Sekarang wah gila, 1 hari MC cuy. Aduh. Nah, terus kata temen belajar lagi, cari indikator lagi. Ntar gue bikin indikator. Ya. Oke. Nah, bikin indikator. Nah, demo lagi tuh. Oke. Demo kayaknya udah kena mental nih lo ya, kena MC, kena mental ya. Kena mental lah. Terus habis itu lo coba lagi di demo. Coba lagi demo, cari indikator gitu kan. Nah, terus wah kayaknya udah oke nih indikatornya kan. Wah, udah oke nih udah oke indikatornya. Tiba-tiba belum. Jadi yaudah coba real. Oke. Coba real lagi. Wah, lumayan lah, seminggu MC. Ada awalnya 1 hari. Terus yang kedua progresif sih gitu kan. Tiba-tiba jadi 1 minggu MC. Ya lumayan lah, seminggu MC gitu. Seminggu MC. Terukur lah ya 7 hari bedanya gapnya. 6 hari ya bedanya. Ya. Nah, udah MC lagi nih, belajar lagi lah. Oke. Jadi indikator lagi custom, wah ngumpul di indikator tuh sampai nggak tidur tuh. Oke. Teman-teman bikin custom indikator kan. Terus apa namanya? Saya coba real lagi. Wah gila, dari $50 jadi $50 cuy, 1 hari cuy. Itu tahun berapa bro? $50 tahun itu tahun berapa? Itu tahun 2008. 2008 dolar waktu itu berapa sih bro? Iya nggak semahal sekarang sih ya. Ya 9 ribuan nih. 9 ribuan. 9 ribu apa 4 ribu lupa deh. Oke iya. Itu lumayan sih bro. Ya namanya karena anak kampus. 500 ribu tuh gede sih buat anak kuliahan. Iya.
Cuman gue segitu. kuliah sih gede ya, GoPay tuh gede sih. Iya, ya iseng doang kan waktu itu, cuman penasaran kan karena Hmm. menggebu gitu kan. Nah, ada profit $15, weh teriak lah di kampus, di lab gitu kan. Ah. Men, gila gue profit $15 cuy ya. Iya. Kita makan. Wah, pulang dari kampus. Heeh. Semua kita yang trading tuh Makin banyak. cetaktir makan kan, makan pecel ayam. Heeh. Terus apa namanya? Udah makan-makan temen saya bilang, transaksinya lu nggak lu close gitu kan. Hmm. Nah terus entar dulu deh, masih turun lagi nih. Waktu itu ingat tuh hari Jumat tuh pas lagi ada Oke. news, kalau news apa gitu. Cuman sih nggak, waktu itu masih nggak tahu news apa gimana nggak paham lah. Nah terus teman-teman bilang, close aja tuh udah lumayan. Iya gila $200 lebih cuy. Kapan lagi di sini gila gitu. Udah makanya santai, entar sampai rumah gua close gitu. Terus udah sampai rumah gitu kan, beres-beres segala macam, ya tiduran dong. Ya, terus Bangun pagi, anjir lu lupa pasang stop gokil, loss. bersih. Udah traktir teman-teman gitu di kampus. Iya, iya. Anjir lagi. Boncos ini bro ya. Iya, balik kampus kan. Balik kampus kasih tahu temen kan. Gimana DWD belum? Kosong banget aja pada ngakak. Tapi itu lucu ya buat bahan Wah, pelajaran kocak ya. lah, tuh seru. Tapi waktu lu awal belajar nih, Terus tantangan lu paling besar tuh yang paling lu rasain tuh apa? Ini kan kita ngomongin belajar nih ya, tapi ya, kan lu udah menemukan tuh dari suatu hari MC jadi satu minggu MC, tantangan lu paling besar nih. iyalah. Tuh tantangan paling besar tuh apa ya? Emosi. Jaga emosi ya. Emosi. Karena membara banget. Ya, makanya tuh pas lagi ada orang baru sama trading tuh ya saya ngerti emosinya. Ada Karena maruknya juga. karena Ada. saya tuh udah ngalamin, semuanya udah ngalamin. Bikin emosinya kayak gimana gitu kan. Nah, terus Waduh. Terus. nah ya nggak, karena kita sambil kuliah kan, terus PKL ya masih trading inilah. Trading manual. Nah, masih terus udah mulai kerja, ada sambil kerja. Nah, tuh saya full time tradingnya tuh tahun 2015. Full time trading. Iya, itu juga bukan terencana dan nggak ada rencana. Jadi memang terpaksa. Hmm. Terpaksa itu waktu itu orang tua nih. Nah, kan orang tua ada usaha ya. Nah, orang tua nggak ngerti nih kedatangan pelanggan, terus ditawarin kayak dikasih duit lah kan, CM gitu, diambil lah. Oke. Sekarang orang usaha mana tuh yang dia apa nih dikasih duit yang nggak mau terima gitu. Mau lah, gue juga mau Iyalah. kalau dikasih. Nah, waktu itu tuh apa nih, ya nggak, yang namanya orang tua kan nggak tahu nih, nggak tahu apa nih, nggak tahu harus bayar sebulan itu harus dibayar 30 juta waktu itu. Nah, ternyata itu pinjaman bank kan. Hmm. Nah, terus udah sampai call 5 gitu. Call 2 call 3 call 5. Nah, orang tua cerita lah sama gua, terus bilang, "Wah, ini ada pinjaman bank." Wah, kaget kan. Apaan tuh? Gitu. Pertama kali nggak ngerti gitu. Wah, terus pinjaman berapa? Ya, jam lebih lah. Waduh. Terus masih bayar berapa sebulan gitu kan. Pertama kali itu 35 juta sebulan. Berat ya. Wah, berat banget. Terus wah, beraninya nyokapnya apaan tuh bisa bicaranya tuh cuma sama saya doang, padahal saya sekeluarga tuh ada 5 orang. Cuman ya saya paling paling dekat orang tua, ya ya udah saya coba terus. Waktu itu saya masih kerja kerja jadi programmer. Programmer. Iya, Oke. programmer. Terus gue kerja sebulan kan cuman maksimal 15 juta gitu kan. Hmm. Sedangkan tanggungan
bank itu 35 juta. 36 juta. Nggak Ya nutup 35. dong. Nggak nutup lah, wah jauh banget. Ya udah gini aja, Pak. Kita take over. Take over, Lu yang take over. iya, Oke, lu take pakai over. nama gua. Hmm. Nah, biar dipakai tuh sama gua bagusnya, Bang. Oke. Nah, terus take over pinjaman dari take over sampai cam lebih dari take over ke habis itu sisanya buat bayar eh, yang bank sebelumnya. Wah, parah tuh banknya. Oke. Nah, terus udah sisanya tuh saya bilang gini, "Mak, gua kan pernah trading gitu kan. Trading kan. Heeh. Nah, Gimana kalau gue nah, coba nih iya, balikin duitnya dengan trading? ya udah ya ngeliat cara lain gitu kan. Ya uang cepat di mana? Trading lah gampang. Gue sehari pernah dapat bisa sampai 10%, 1000% sehari, Mm-mm. ya kan. Cobalah di situ. Nah, terus ya udah semenjak take over saya modal awal pertama kali trading itu cuman berapa ya? 12.000. $12.000. 12.000 gede bro. Ya cuma 10.000 buat di akun standar, 2.000 buat di akun yang mini ya. Oke. Nah, dengan target waktu itu udah take over sebulannya naik dong 50 juta. Enggak, hampir 40 juta lebih lah. Nutup Nah, dong tuh ya berarti ya. wah, entar pertama kali sebulan pertama nih gitu kan. Oke. Wah, nah, bulan pertama lancar. Bulan Tuh kedua. saya bayar untuk banknya. Dan itu dari murni pure dari trading. Nah, itu bulan pertama, kedua kan. Terus mungkin orang tua mikirnya gampang banget sih nak dapet duitnya gitu kan. Nah, bikinlah kita giro. Oke. Terus biaya hidup tuh di rumah tuh naik. Jadi tiap 2 minggu sekali kita jalan gitu. Jalan sekeluarga makan-makan, saya bayar. Terus kalau makan 2.500.000 saya bayar. Tambah terus buka lagi giro, aduh pusing nih. Bilang bilang, "Aduh, Mak, kalau bisa jangan apa tuh, jangan buka giro lagi, pusing gue bayarnya." Gitu kan. Nah, terus eee, apa ya, waktu itu pas saya ngitung-ngitung, anjir sebulan 50 juta total masih ada gitu kan. Heeh. Wah, pas lagi udah dari padahal tuh orang tua tuh nggak tahu, saya Mm-mm. trading tuh sehari tidur cuma 2 jam. Mm-mm. Terus saya nongkrongnya di mana? Di CP. Ya datang CP tuh jam 10 tank, Heeh. Baru buka tuh. iya berbuka ya. Mall baru buka, lu dateng. Nah, datang keluarnya tuh nunggu diusir. Di mana dapat bisa Iya, nongkrong tapi ya? sehari tuh saya masih masih wajib dapat 2 juta sampai 3 juta. Lo ngapain trading Trading di sana? doang. Trading doang di CP, Di kafe gitu, lo di kafe. nongkrong di kafe. Iya, seharian tuh. Tapi Sama 2 bulan 3 bulan. kayak kalau gue recap berarti itu akhirnya kebayar tuh ya. Nah, udah jalan dari 6 bulan lah. 6 6 bulan. bulan terus wah pas lagi transfer bank kan langsung dia, oh ya sesek banget cuy. Dan ini kerja gue setiap hari gitu kan. Kerja gue setiap hari cuma buat bayar bank doang ya, kena mental Iya. lah. Cuman sampai bulan ke-7 waktu itu. Bulan ke-7 habis itu wah MC baru. Sakit Tapi tuh. gue nariknya tuh udah lebih dari modal, jauh. Daripada gocap Progresif gocap lah ya gocap. hitungannya kan. Ya untungnya udah lumayan lah, tapi ada tapinya. Tapi buat meledak gitu. Iya, tapi maksud gue kan itu efektif lah. Salah Iya, satu langkah yang menurut lo efektif untuk menyelesaikan masalah lo. iya itu cuman waktu itu kan wah sempat stres tuh ya. Oh iya pasti Stres, dong. wah gila, duit gue udah habis cuy. Iya. Wah di kampus tuh, wah baru mengenai pala Pasti gitu dong. kan. Sama aja kayak kita zaman kita lagi pandemi nih, kita kan dipaksa untuk melek terhadap digital ya nggak sih? Iya benar. Kurang lebih mungkin yang lo rasakan di saat itu adalah lo nggak ada cara lain selain lo harus ke Iyalah, atas gitu loh. iyalah. Nah Iya waktu kan? itu udah, wah kacau. Datang kampus juga Udah, temen tuh itu udah masih kuliah bro? masih kuliah. Anjir. Terus apa namanya?
temen itu bilang temen tuh pas udah datang nih, pas udah tahu saya MC pada diem semua. Karena tahu saya cerita temen kan gila gue 50 juta sebelum masih ada gitu kan. Sekarang MC nih, gue nggak ada duit sama sekali buat berbang gitu kan. Oh, bahan banget kepala gitu kan. Karena apa ya? Aduh, gue udah nggak ada modal lagi cuy. Nah terus ya udahlah, pikiran sampai 2 hari 3 hari, wah nggak tidur itu. Terpaksa lah bilang sama orang tua kan. Ya beraniin, terus bilang, "Wah, Mak, uangnya yang buat trading habis ya." Diapain lu, Bro? Enggak, nyokap diem. Oke, terus? Terus, apa namanya, ya diem, terus langsung bilang kayak gini, "Lu seriusan Gi trading?" Kaget. Malah didukung ya? Iya, baru kok nggak terus gimana tuh buat buat bayar banknya? Ya udah jual aja rukonya, Jual aja apa? jual aja rukonya, I see, ya 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 kayak ya. gitu. Jadi ya Tapi akhirnya clear tuh ya sama bank clear, itu ya? ya, aturan Bapak kan buat 5 tahun ya. Jadi di bulan 7, 8 tuh langsung lunas. Lunas. Tapi ini menarik ya kalau misalkan kita ngomong berarti lu bisa survive dari hal itu sebetulnya kalau lu Ya, dengan money management yang baik kan? ya itu dari situ belajar. Dari situ belajar tuh kita belajarnya apa? Tiap lagi profit tarik, profit tarik, profit tarik. Nggak pernah pindah akun, nggak pernah. Nggak pernah. Makanya dari situ belajar. Saya dari dulu tuh ya pesannya itu tetap profit, nggak pernah di orang kan kompon saya nggak tarik termasuk saya bikin karyawan AI tuh dan bilang ke follower setiap minggu tuh wajib WD. Karyawan EA, di Iya, karyawan EA ini ya? Iya, jadi Setiap minggu wajib wajib WD. I see. Jadi nggak ada gitu, kenapa wajib WD? Karena masternya GWD. Oke. Iya, masternya GWD gitu kan. Dan biar apaan tuh follower juga ngerasain, oh ya lumayan juga ya gitu kan. Tapi nih ya, kalau dari sisi lu ya, lu kan sebagai lu coding nih, lu kan lagi sibuk sibuk untuk coding si karyawan AI ini. Iya. Dari 5 udah 3 yang jalan. Iya, dan lu juga aktif sebagai mengajar gitu Iya ya. benar. Oke, ini kalau kita ngomongin karyawan AI dan ini ada satu yang relate sih gue. Lu gimana caranya menjelaskan forex tapi ke orang awam yang hitungannya dengan bahasa sederhana lah? Kalau sekarang gitu kan, sekarang sih pakai karyawan AI. Pakai apa? Sebelumnya tuh saya tuh karena ada komunitas gitu kan. Komunitas saya nggak pernah ngajakin orang baru sebelumnya. Tapi semakin kemarin kan orang kayaknya, gila, kok bocil-bocil nih udah banyak yang trading gitu kan. Iya loh bro. Gila, saya pernah ngumpul di komunitas kripto gitu kan. Komunitas kripto ngumpul, ya datang, wah dulu tuh kalau ngumpul trading semua rata udah berubah gitu. Ya. Sekarang enggak. Sekarang enggak, yang ngumpul apaan? Anak-anak SMA, kuliah kaget saya. Gen Z. Susah nih. Gen Z, literally Gen Z. Gila, sekarang anak kampus sekarang SMA udah pada trading. Betul. Nah, itu kan, dari situ tuh saya, oh ya kayaknya gue mesti bikin sistem nih buat orang baru. Nah, bikinlah karyawan AI yang buat bantu tuh trader baru. Tapi AI ini apa sih? Expert advisor kan? Ya benar, expert advisor. Jadi dia modelnya kayak robot basically ya? Ya. Cuman bahasa keren lo ya dibikinnya AI gitu? Iya benar, memang singkatannya AI. Oke. Ya, saya namain karyawan tuh biar namanya tuh ngerakyat lah. Karyawan AI. Dan lo setting mereka tuh ada jam-jam kerjanya. Jadi cepat setting tuh biar oh ya kalau gabung sini tuh teman-teman yang ikut tuh udah disediain tuh karyawannya yang bantu teman-teman tuh trading sampai profit. Dan saya juga karena kebiasaan saya kalau profit tarik, itu ya memang tiap minggu kita ada, tiap akhir minggu kita ada follower tuh wajib tarik profit. Gitu ya? Iya. Profit WD gitu. Wajib juga loh. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih kayak udah waktu jam makan siang nih, kita makan dulu apa ya? Ini udah disiapin nih, ini bukan pajangan nih bro nih. Cobain dulu kali kita ya. Boleh, cobain nih. Mantap nih, Iya, silakan. Cobain. Enak kan nih?
Ini namanya Burger bro. Burger ya? Burger, bukan burger nih. Burger, iya. bener. Ini katanya fresh patty banget bro. Kita tes ya. Wah, dagingnya tebal banget ya. Coba. Mantap bro. Mantap. Dagingnya tebal. Dagingnya tebal ya? Enak kan? Oh iya nih. Fresh banget ya. Tapi kalau misalkan gue boleh lanjut ya. Wait. Sabar Foxes. Menurut lo nih ya, modal kecil itu apakah masih mungkin menghasilkan profit tapi konsisten gitu? Mungkin. Oh ya, mungkin. Di trading itu nggak ada yang mungkin. Di trading itu nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang mungkin. Karena saya pernah juga dari awal targetnya trading itu kena nyoba $50 tuh sehari jadi $50 sampai 12.000 ya? 15.000. Jadi dari $50 dari $50 jadi $500 satu hari. Dan baru tahun lalu tuh saya ketemu teman juga dari Tanah Abang. Dia nggak aktif di komunitas, dia modal $100 jadi 1 miliar. Serius lu? Percaya? Dari $1? Iya, dari $1. Akun live apa akun set? Live lah. Dari dia tuh cuman berapa hari doang tuh. Itu modal dia sistem kompon, dapat CM tuh, dia langsung tarik CM-nya, langsung bikin warung sama bikin tempat laundry. Oh, langsung dijadiin itu Itu ya. saya lihat orangnya real. Dan pas lagi temu nih kaget saya. Kirain bakal temu sama kayak bapak gitu kan. Pas temu anjir ABG ternyata ya. muda banget. Ya Allah. Mas muda, kaget saya kan. Buset dah. Tapi memang benar kalau anak-anak muda zaman sekarang, gue jadi ada satu cerita ya, Foxes ya. Gue hampir ke salah satu kafe di mana sebelah gue itu adalah ABG. Kalau nggak salah masih anak SMA. Nah, di diskusi mereka, topik mereka itu adalah mereka ngomongin soal kripto di sebelah. Oh gitu. Dan di luar nalar gue, Jack ini kayaknya masih anak-anak SMA deh. Cuman mereka udah ngerti tentang itu gitu loh. Benar. Dan buat gue itu salah satu hal yang positif ya. Ya. Karena memang range-nya tuh makin kesini. Dulu gue berpikir kalau kita ngomongin investment ke anak-anak gitu kan, udahlah kita investasi informasi aja. Tapi ternyata mereka udah sampai nih ke mereka. Gitu. Karena mungkin kalau saya lihat dari sekarang nih, mungkin karena zamannya udah zaman gadget. Benar. Dulu kan kita boro-boro, gitu kan. HP aja masih monokrom. Iya. Tapi kalau dari KTI sendiri nih ya, ada nggak anggota-anggota lo yang anggota komunitas lo nih ya, yang Gen Z yang masih muda gitu ada nggak? Wah, kayaknya banyak deh. Banyak ya? Banyak. Seberapa sering sih lo melakukan kopdar gitu? Wah, hampir seminggu sekali kayaknya. Hampir seminggu sekali? Ih, keren. Aktif ya berarti ya misalnya? Aktif. Ya kadang dari temen dari Medan juga pernah datang. Yang saling tuh teman-teman dari Semarang. Terus pernah juga dari Sulawesi. Emang lama sih, lu bikin soal dari 2015 kan? 2015 itu juga 2015 apa 16 sih? 15 kan tuh, kalau di total berarti udah 10 tahun ya? 10 tahun, 11 tahun lah ya bro ya? Iya, iseng doang sih, dari iseng. Awal dari iseng. Tadinya tuh saya nggak mau bikin grup lagi gitu kan, karena desek. Saya kan dari awal tuh sebenarnya megangnya Vibu Musang. Nah terus Cigu bilang gini, Cigu Baha kan, saya kan Cigu Baha, Cigu Zul tuh udah kayak orang tua gitu kan, orang Malaysia. Udah kayak orang tua sendiri. Terus dia bilang, adik kamu klik grup lah Indonesia. Bilang gitu, kayak klik grup untuk community nih di Indonesia. Saya bilang pertama kali bilang, antar lu Cigu nih, Cigu ngurusin grup Vibu saja udah lumayan gitu, Itu lumayan ngabisin waktu. Iya, saya kan hampir seminggu sekali, 2 kali, 3 kali kadang-kadang ngajar live gitu kan. Terus bikinnya segala macam. Nah terus saya pikir, wah kalau bikin grup lagi lumayan juga nih kan. Karena saya kalau bikin grup tuh, udah bikin grup, saya tuh orangnya gimana ya, orangnya totalitas. Benar. Kayak gitu. Jadi nggak asal bikin doang. Nah habis itu ya
bikinlah KTI gitu kan. Searching dulu di Google, kan. Wah, nama apa yang bagus ya? Yang kira-kira gampang enak Komunitas dengerin, komunitas trader nih. Indonesia. Nah, saya bikinlah komunitas trader Indonesia. Dan terbukti sampai 11 tahun nih bro ya. Ya, Lama lo bro itu. awalnya temen-temen doang, komunitas trader Tangerang. Komunitas Trader Tangerang, Iya, KTT dong namanya. ya sebelumnya cuman namanya KTI. KTI. Sebelumnya komunitas kecil tuh awalnya dari komunitas trader Tangerang. Nah, saya bikin komunitas trader Indonesia. Oke. Nah, awalnya ada teman-teman, nah ketemulah orang dari Semarang semacam, yaudah saya ikut jadi admin gitu kan. Nah, pelan-pelan 1000, oh ternyata Total berapa bro berkembang. sekarang bro? Waduh, banyak juga saya. Wih gila, aduh banyak juga nih lo ngambil. Sekarang udah banyak ya. Kayak Udah saya banyak ya? udah dulu saya aktif di grup sekarang udah kebanyakan anggotanya terlalu aktif, saya ketutupan loh. Iya, the man behind the guy. Gila ya, keren ya. Sekarang udah 240 ribuan gitu ya. Siap bro, salim dulu bro. Wah, 240.000 lo manage Iya, itu semua ya? Ya nggak semua kemana sih, gila terlalu banyak itu. Nggak, maksud gue lo memulai itu semua. Lo bangga nggak sih sama pencapaian lo? Ya biasa aja sih. Biasa aja, karena ya memang udah hobinya di situ ya. Bro, 200.000 tuh nggak sedikit bro. Iya Banyak. sih. Ya kalau bikin seminar gitu di mana gitu, rame aja. Gitu ya? Iya. Keren. Rame aja. Edi nih. Edi mana? Vibo Musang. Enggak lah. Edi KTI nih. Kalau kita yang penting tuh gimana ya? Enggak apa tuh? Enggak macam-macam lah. Benar. Dan lu totalitas. Iya, totalitas. Dan makanya sampai 11 tahun kan. Iya. Tapi agenda salah satunya kan lo agenda di dalam itu kan lo ada ngajar juga dong. Ada. Nah, salah satu yang menurut lu paling penting deh, itu kan audiens lu ada trader newbie dong. Banyak. Ada trader newbie, ada yang experience juga nggak atau ada yang pro? Banyak. Banyak juga. Oke, gue penasaran sama yang trader newbie ini nih. Iya. Lu untuk trader newbie nih ya, mana yang lebih penting lu belajar analisis teknikal atau analisis fundamental atau money management? Kalau saya bilang, ya kan. Kalau menurut lu deh, lu ngajarinnya gimana? Pertama kali banget sebenarnya tuh money management. Pertama kali wajib itu. Nah, technical malah sebenarnya nomor 2. Nah, karena sampai eksis sampai hari ini tuh bukan karena teknik, bukan karena fundamental, tapi karena MM. Kalau apa tuh emang kita udah bagus gitu kan, ya tinggal lanjut ke teknik. Termasuk karyawan ya seri build-nya itu dari teknik MM. Teknik MM baru masuk ke technical sama fundamental. Kuncinya tuh di MM. Kalau kenapa saya bilang MM gitu kan, ya lu belajar gitu kan technical. Tapi kalau MM yang bagus ya percuma, karena kenapa oke lah. Mungkin hari itu lu bisa profit. Tapi kan kalau kita dengan MM yang enggak, ya tergantung technical masing-masing lah sebenarnya. Ada yang namanya technical cash management gitu kan, float ya. Bisa lah, cuman ya orang yang enggak semuanya ngerti konsep dari cash management. Ya kebanyakan ngertinya di money management, bukan cash management. Gitu kan. Nah, kalau di konsep secara umum itu money management itu yang paling penting. Baru technical saya sendiri kalau trading itu jarang ngeliatin news, ya yang perhatiin cuma news NFP, CPI, suku bunga, nah itu yang selebihnya enggak siapa tahu. Karena yang apa tuh yang kalau kita udah technicalnya udah detail nih, ya market tuh ngikutin sebenarnya. Ngikutin mappingan kita. I see. Tapi ya kalau misalkan belakangan nih ya, nih dari tadi kan soalnya gue udah ngomongin tentang Vibo Musang ya. Banyak yang mendengar tentang strategi trading Vibo Musang. Ya. Oke. Sebenarnya apa sih itu strategi Vibo Musang? Vibo Musang tuh sebenarnya kenapa namanya Vibo Musang gitu kan? Nah, Vibo Musang tuh dari kalimat tuh Fibonacci gitu. Fibonacci. Iya, kalau musangnya itu dari musang janggut digusul itu. Oke. Nah,
kenapa musang gitu, dan dia tuh lebih cenderung bersifat bersifat sabar. Oke. Sabar terus nunggu momen baru pas ada momennya dia Saklek. baru eksekusi. Oke. Nah itu dari makna dari Vibu Musang itu sendiri jadilah nama Vibu Musang. Vibo Musa. Ya maknanya itu ya kita mesti disiplin, sabar, ada momen baru entry. Oke, jadi itu pemilihan nama. Kalau strateginya sendiri? Strateginya sendiri itu precision ya. saya udah belajar teknik macam-macam ya. Monikator, BBMA, apa SMC, terus sama mau macam-macam, cuman yang punya masalah semua tuh ada kelebihan kurang, cuman yang lebih detail gitu kan. Itu kan dari materi yang saya pelajarin, belajar Sandi itu dia nggak bisa nentuin pucuk harga. Tapi Ibu Musang tuh bisa. Nah pada saat ada pullback harga, ya kan? Sandi itu nggak tahu nih harga pullbacknya sampai mana. Di Ibu Musang bisa. Oh gitu? Iya. Tapi kayak gini cocok gak sih bro buat trader pemula gitu bro? Buat trader pemula itu ya kita pemula itu dikategoriin buat yang muda sama yang udah Sama yang tua. udah pro. Gitu kan. Pro apa udah muda nih? Iya, Udah tua muda nih. lah. Oh gila jahat juga nih. Ya, saya kalau bilang trader newbie yang udah tua gitu kan, Ya. ya tua lah. Sama yang muda-muda, nah muda-muda kan masih semangat belajar gitu kan. Nah tua-tua biasanya kalau di belajar tuh udah, aduh, kayaknya udah nggak masuk gitu kan. Nah disitulah peran dari karyawan saya bikin. Nah itu apa namanya, kalau buat belajar film musang tuh buat yang masih belajar tuh bagus karena ini SOP-nya tuh baku. SOP-nya baku. Iya, SOP-nya baku. Dan saya juga lagi bikin nih dari SOP yang ada di film musang tuh nanti saya bikin jadi ya. Tuh panjang tuh masih proses. Oke, ini kita ngomongin karyawan EA kan Ya. Kalau karyawan EA ya, gimana sih cara orang dapat si karyawan EA ini? Apakah harus gabung sama KTI dulu? Ya nggak harus lah, nggak harus. Nggak harus. Tinggal ya bisa chat saya juga, chat saya gitu. Kalau enggak, saya kan udah bikin tuh untuk sosial medianya, untuk TikToknya, betul baru sih sebenarnya. Baru. Followernya belum begitu banyak karena apa namanya? Tapi kan nama lu tersohor di KTI. Ya belum saya sebar di komunitas karena kan saya tahu nih di komunitas udah terlalu rame gitu kan. Terus dan masing-masing tuh yang jual juga punya kepentingan masing-masing gitu kan. Dia juga ada jualannya masing-masing sendiri juga. Itu makanya tuh sebelum saya launching gitu kan, saya masih matangin produk saya dulu. Jangan sampai di grup sendiri saya dibully ya. Ya saya masih matang lah. Matang dulu, udah matang nih baru publish di komunitas lebih enak. Jadi trustnya udah dapat, tinggal ngembangin trustnya. Mantap. Iyalah. Tapi kalau kita ngomongin time frame ya, time frame apa yang paling ideal menggunakan strategi Vibo Musang? Itu multi time frame sampai M1 aja bisa. Iya beneran. Yang penting tuh keadaan candlenya bagus. Jangan candle ada broker kan yang candlenya tuh M1-nya ada gap. Susah tuh. Kita berarti buat kita, soalnya kalau kita mapping di M15 kan sampai dapetin pullback, menyari pullback itu bisa sampai ke M1. Tapi kalau nilai candlestick-nya nggak bagus, nggak kebentuk gitu kan. Maksudnya close candle-nya tuh ada gap ya. Itu penarikan Fibo-nya bisa narik, targetnya juga bisa nge-set. Pokoknya ya untuk materi Fibo Musang tuh candlestick-nya harus bagus. I see. Ya jadi karena dia gabungan precision sama Fibonacci. Kalau instrumennya sendiri yang cocok buat si Vibo Musang apa? Itu semua instrumen. Selagi ada candlestick-nya semua bisa dianalisa. Semua instrumen? Semua. Saya pikir tadinya, penasaran kripto gimana sih gitu kan. Saham gimana sih gitu kan. Saya pas lagi ngecat, wah ini mah candlestick. Saya mapping. Aman nih, sama candlestick mah aman nih. Saya mapping kan.
waduh dapat semua sama kayak forex dong gitu kan. Terus kripto ketemu trader kripto gitu kan. Ya. Wah, chartnya kan dasar juga nih. Wah, dia bisa mapping. Bener mappingnya. Oh, bisa mapping juga ternyata. Iya. Semuanya, pokoknya yang selagi ada candlestick tuh semuanya tuh bisa. Kalau Fibo Musang ini strategi itu bisa dipakai dengan instrumen apa aja sih? Di bunga sang itu bisa dipakai di forex, di saham, mau di kripto. Soalnya selagi ada candlesticknya, asal candlesticknya tuh jangan jelek atau nggak ada yang candle tuh yang ada gapnya. Banyak gap kayak apa namanya? Kayak candle dari saham kan banyak gap gitu, ya kan? Nah, tuh udah bisa ditanganin. Di-include indikator nge-gap. Tuh bisa kebentuk. Yang penting selagi dia ada candlestick-nya tuh bisa dianalisa, bisa pakai rumusang. Targetnya juga bisa di apa dianalisa tuh sampai mana. I see. Tapi we all know ya, menyenangkan semua orang itu kan sulit ya bro ya. Ya benar. Biasanya tuh kesalahan paling sering yang dilakuin sama trader ketika nyoba strategi Fibo Musang itu apa sih? Wah, macam-macam lah, banyak itu. Oh bilang gini dong, Bisa. gak ada bro, Terlalu pede kan? bro, aman. Terlalu pede kan, banyak juga yang terlalu pede gitu kan. Wah, kadang-kadang minta sinyal gitu kan. Ya, yang kadang-kadang kalau kita lagi fit gitu kan, mappingnya tuh bagus. Kadang-kadang kalau kita lagi mappingnya lagi nggak mood gitu kan, Iya. tuh kadang-kadang sah juga gitu kan, yang manusia ya. Kadang-kadang asem juga. Iya, Ya. nah udah bikin sinyal gitu kan, ada yang intinya tuh full load. Wow. Wah, terus Itu MC. MC ya macam-macam. Kebanyakan sih trader tuh MC karena overload. Selalu itu. Karena nggak terukur ya. Nggak terukur. MM-nya tuh nggak terukur. Dia pentingnya money management justru di situ. Iya benar. Karena apa ya? Dia pengen cepet-cepet dapat uang besar lah. Padahal kan sebenarnya trading itu nggak gitu. Benar. Ya kalau apa namanya market itu, nah kita mau jadi apa di situ kan? Mau jadi pebisnis bisa gitu kan? Yes. Mau jadi pengusaha juga bisa gitu kan? Mau jadi penjudi juga bisa di market. Makanya ada istilah high risk high return. Iya, high risk high return. Trading at your own risk bro. Iya benar. Jadi tren kita mau posisiin diri kita tuh di trading tuh mau jadi seperti apa? Kita mau jadi pengusaha ya udah. Bisa. Pengusaha bisa. Jadi seorang penjudi bisa. Iya bisa juga. Iya loh. Terus jadi ya tinggal main di ini aja, main di MM. Yang penting manajemennya, money manajemennya aja ya. Manajemennya tuh dia mengukur seorang itu tuh dia tuh jadi trader gambler atau jadi pengusaha atau bisnis. Tapi ya Terus. Tapi ya kebanyakan yang baru-baru jadi gambler sih. nah, Kayak gitu. Jadi ya dia ini mungkin dari pelajarannya dulu nih. Kita tuh trading tuh nggak tahu tuh yang namanya lot. Kita biasa tuh terjadi sama trader yang otodidak sama saya kan. Otodidak tuh waktu itu saya nggak tahu lot tuh apa. Asal pencet satu. Ternyata satu itu besar kan. Udah. Iya, lot gede banget cuy. 0,0 berapa kan gitu. 0,01. Iya, ini tiba-tiba 1. Iya, nah mungkin nggak banyak kan trader batu nggak ngerti manajemen untuk lot. Makanya itulah pentingnya. Menurut gue penting sih bro gabung komunitas ya. Penting ya. Penting gabung komunitas biar lu bisa belajar. Terus lu bisa mengetahui ilmu, lu bisa mencari tahu. Ya benar. Minimal lu terjun ya lu udah dibekali dengan segala macam informasi. Jadi lu nggak salah jalan gitu kan. Nah banyak ya benar. Tapi kalau lu gabung ke KTI itu diajarin nggak sih kayak gitu? Ya sebenarnya malah yang saya kan bikin kelas edukasi gitu. Yang mau ikut ya ikut gitu, yang nggak mau ikut ya mereka biasanya otodidak terus bikin program sendiri ya nggak masalah gitu kan. Tapi lu bikin kayak gitu harus masuk KTI dulu nggak? Ya nggak harus lah. Nggak harus. Terus kalau orang mau berguru sama lu caranya gimana? Saya kan megang komunitas nih
komunitas Indonesia itu untuk general umum. Oke. Nah untuk V Bungusang tuh baru yang premiumnya. Oke. Ketika orang pengen gabung nih, pengen belajar Vibo Musang nih ya. Oh iya. Mereka tuh apakah harus join KTI dulu kah atau bisa langsung ke lu? Kebanyakan sih teman-teman nih yang pengen belajar rumusang tuh DM saya. DM lu. Tuh saya ngajar privat juga. Nanti buat link DM-nya Mas Edi nanti gua taruh di sini ya. Oh Kami iya, taruh ada di deskripsi, nanti dilihat aja, bisa diklik langsung ke siap, Bro Edi. Terus siap. lanjut Pak. Ya, saya kan ngajar untuk privat kelas. Mm-mm. Cuman saya batasin. Untuk privat kelas tuh maksimal 2 orang. Maksimal lo biar Iya. kondusif ya. Ya, kalau enggak saya pernah sampai 3 orang, aduh gila pusing cuy. Asli. Karena lu ngajarin dari nol kan? Ya, dari nol banget. Dari basic tuh basic banget kan sampai mapping. Hmm. Dari yang Febungusang itu kan ada 12 setup entry level. Oke. Ya 12 setup entry level tuh dari jam itu juga ya masih belajar Febungusang tuh kayaknya masih pengetahuan basic teknikalnya harus ada. Karena jangan dia nggak tahu candle. Saya pernah juga ketemu peserta training privat, dia tuh nggak ngerti candle bearish itu apa sih candle bearish. Saya dari jam 10 nih jelasin nih ya kan? Jelasin sampai jam 2. Nah udah masuk materi entry. Nah udah masuk materi entry terus dibilang, Pak di sini banyak di mana, saya gimana? Capek Waduh, deh. kok nanya gitu kan, nggak nyambung sama saya jaring kan. Yes. Terus sebenarnya basicnya tahu sih gitu kan. Candle bullish tuh ya saya masih bingung Pak, candle naik itu gimana, candle turun itu gimana, aduh pusing deh. Tapi basically ini kan tantangan lo kan. Iya. Tantangan lo untuk lo, this is what you do gitu. You educate them Ya, agar mereka bisa survive di market yang kejam ini lah intinya kan. ya makanya tuh kalau yang buat yang mau terima jadi gitu kan, yang sibuk ya saya lempar sekarang ke karyawan gitu kan. Oke. Nah, cuman untuk yang baru mau belajar ya Oke. kita ada kelas online. Oke, Ya, online ada yang online private. online juga, terus sama private. Private tuh yang benar-benar one by one. Online lo depan-panan gitu ya. Ya, jadi Itu offline tapi kalau kelas offline. I Offline. see. Biasanya berapa jam sih bro kalau kayak Dari gitu? jam kalau cuma satu orang nih jam 10 ya normalnya sih ya jam 10 sampai jam 6. Ya ada pernah di jam 10 sampai jam 10. Ya, saya bilang kalau lagi privat tuh kan masih benefit gitu kan. Iya. Jangan terlalu smart di awal. Yes. Ntar pas udah sore, wah gila pak, saya panas pak gitu. Karena materi soalnya detail banget dan butuh tuh bener-bener nggak boleh salah. Walaupun simpel, cuman ABC doang gitu kan. Dan juga nggak bisa diremehin. Gitu, saking simpelnya, dan ada juga yang ngeremehin malah kalau dari basic kan kayak orang saya ngajar tuh kayak orang belajar. Jadi belajar kalau kita sebelum mengenal bisa baca nih, kita mengenal dulu huruf A-nya, B-nya, C-nya, D-nya gitu kan, Z gitu kan. Udah kenal huruf A, B sama Z gitu kan. Kita penggabungan dari I, B, U jadi ibu gitu kan. Nah sama. Jadi saya materinya tuh saya benar-benar dari A dulu nih, A itu bentuknya gini gitu. Nah sama interval tuh base-nya ini. Nah itu ini wajib dan harus gitu kan, harus ngerti. Nah udah ada ngerti B ngerti C. Nah sama saya bikin tuh interval 1 ngerti, 2 ngerti, masuk ke interval 3 sampai interval 12. Udah masuk ke interval 6 ke atas udah mulai tuh panas. Okay. Nah terakhir tuh yang lebih detail lagi udah masuk materi mapping. Kita penggabungan nih, kita di situ menjelaskan nih harganya nanti mau kemana naiknya. Terus pullbacknya nanti mana. Nah udah saya mapping nih, saya mapping 1 pair gitu kan.
Nah, dia udah tahu cari mappingnya, pullbacknya kenapa berhenti harga di sini, kenapa pullback di sini, kenapa buy-nya di sini, kenapa sell di sini, gantian. Nah, itu tuh yang bikin lama. 4 jam sendiri biasanya. Bisa 4 jam ya? Iya, mapping itu bisa 4 jam, satu pair itu. Kalau baru belajar. Karena kita mapping itu multi time frame. Jadi benar-benar dari H4, H1 sampai M1. Kenapa di situ tuh sampai base entry-nya? Makanya saya di Facebook kan saya dapat pucuk kayak karena itu lagi niat mapping. Dapatnya pucuk langsung. Jadi entry-nya tuh nggak floating. Oke. Kayak gitu tuh mesti niat itu mappingnya. Iya. Mantap. Buat Foxes yang penasaran dan pengen gabung nih, penasaran sama Vibo Musang, nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah biar langsung bisa DM sama Bro Edi. Foxes, kita sekarang akan masuk ke sesi rapid question. Seperti yang biasa-biasa kita tanyain, kita pengen tanya Bro Edi untuk jawab cepat. Jangan terlalu dipikirin. Pokoknya lo kalau gue tanya A, B, C, lo langsung jawab aja. Siap. Kayak gue tanya ya, pertanyaan pertama. Scalping atau swing trading? Saya swing trading untuk scalping karyawannya. Asik. Forex atau gold? Saya forex untuk gold karyawannya. Trading atau investing? Trading, Analisa fundamental atau technical? technical, Price action atau indicator? dua-duanya. Buy atau sell? Tergantung momennya. Jadi apa ya? Ya, momennya kalau lagi buy, kalau lagi sell. Oke. Floating atau cut loss? Ya, cut loss. Keren. Well, seru banget. Udah ngobrol-ngobrol bareng sama Bro Edi dari KTI. Thank you banget, Mas. Udah mampir ke tempat kami. Dan buat FinFoxes yang baru banget tahu channel ini, jangan lupa di subscribe dan di follow karena biar kalian nggak ketinggalan konten-konten mahal dari kami. Kalau gitu, kami undur diri ya Mas ya. Ya, siap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.